yang bisa diberikan kepada Rasulullah bersama para sahabatnya. Maka meminta izinlah Jabir ini kepada Rasulullah untuk pulang dan diizinkan oleh Rasulullah SAW. Setibanya di rumah, Jabir bertanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa dimakan oleh Rasulullah bersama para sahabat? Istrinya mengatakan, ada, tapi sedikit. Sedikit. Kita masih punya sedikit tepung gandum, itu bisa saya masak menjadi roti. Dan kita masih punya satu anak kambing, sembelih saja, nanti saya masak menjadi daging kambing. Panggillah Rasulullah untuk makan ke rumah kita, dan panggil pula satu atau dua orang saja sahabat. Ya, karena makanannya sedikit para jemaah sekalian. Maka berangkatlah Jabir kembali ke lokasi penggalian parit untuk memanggil Rasulullah. Sampai di lokasi tersebut, Jabir membisikkan kepada Rasulullah karena takut didengar oleh sahabat lainnya. Maka berbisiklah Jabir kepada Rasulullah, ya Rasul, di rumah kami ada sedikit makanan, datanglah untuk makan bersama sahabat. Dan Rasul bertanya, berapa orang sahabat yang dipanggil? Cukup satu atau dua orang saja ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lebih banyak lebih bagus. Maka Rasulullah SAW membalikkan badannya, kemudian sedikit mengeraskan suaranya, kemudian berkata, wahai semua sahabatku, kita semua dipanggil makan siang di rumahnya Jabir hari ini. Tak bangga kita Jabir. Mungkin kalau kita dalam posisi Jabir, para jemaah sekalian, mungkin dalam hati kita berkata, mati hujan, sisa jadi. Mungkin jangan diucapkan. Dan kekhawatiran Jabir tersebut ditangkap oleh Rasulullah SAW dari raut wajahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Jabir, tenang saja, pulanglah ke rumahmu, sampaikan kepada istrimu makanan tersebut tidak usah disajikan, biarkan dia berada di atas tungku, biarkan dia berada di atas kompor. Maka pulanglah Jabir ke rumahnya, menyampaikan pesan Rasulullah SAW kepada istri. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama begitu banyak sahabat ke rumah Jabir. Kemudian Rasulullah masuk dan makan pertama. Setelah Rasulullah selesai makan, dipanggillah satu persatu sahabat untuk antri. Satu orang maju membawa piring. Rasulullah membuka panci yang berisi roti, memberikan mereka roti. Kemudian membuka panci satunya lagi, memberikan daging kambing. Kemudian panci tersebut ditutup kembali. Kemudian masuk lagi orang kedua, dibuka panci, diberikan roti, dibuka lagi panci yang satu, diberikan daging kambing. Tutup lagi panci tersebut. Begitu seterusnya. Dalam satu riwayat dikatakan, hari itu kurang lebih ada 1000 sahabat yang datang. Dan Masya Allah para jemaah sekalian, semua sahabat pulang dengan perut kenyang saat itu. Semua sahabat mendapatkan makanan, dan makanan tersebut masih tersisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir dan istrinya, berikan makanan tersebut kepada orang-orang yang masih kelaparan. Singkat kisah para jemaah sekalian, Rasulullah bersama pasukannya memenangkan perang Khandaq ini. Jemaah salat surga insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Khandaq ini. Satu di antaranya para jemaah sekalian adalah jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan, menurunkan ujian, menurunkan kesulitan hidup, menurunkan permasalahan yang berat kepada kita, maka idealnya bagi kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
menerima dan menjalani ujian tersebut. Jika kita dapat bersabar dan ikhlas menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita, hamba-hambanya yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada kita semua. Allah pun, para jemaah sekalian, sesungguhnya ketika menurunkan suatu cobaan, maka sesungguhnya bersama turunnya ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan solusi dan jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita semua di dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5, "Fa inna ma'al usri yusra." Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu, bersama ujian-ujian itu, bersama permasalahan hidup itu, akan ada kemudahan, akan ada solusi, akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meyakinkan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi janjinya di ayat ke-6, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan diri pribadi dan para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersabar dan ikhlas menerima semua cobaan Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani proses kehidupan di dunia ini. Jika kita mampu bersabar dan ikhlas, maka insyaallah, yakin dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kekurangan dan kesalahan pastinya datang dari pribadi saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah sekalian, tausiah dari Dr. Hafiz F. Ansar. Untuk besok kebetulan ada dari pondok pesantren yang akan mengisi tausiah subuh. Jadi besok itu secara free kita akan apa itu akan diisi oleh dari pondok pesantren, orang dari Masdar. Kalau ada dari pondok pesantren akan mengisi tausiah subuh kita. Walaupun ini keluar dari jadwal, tapi dia secara ikhlas untuk membantu membagikan keilmuan kepada kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.